Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam usaha kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, hari Minggu ini kembali kita akan beribadah. Berkumpullah kita bersama dengan keluarga, ada orang tua, anak, di rumah kita masing-masing, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 234 di hari Pentakosta, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Kita semua sudah menyiapkan Alkitab kita yang akan kita baca dan kita renungkan. Namun sebelum kita melakukannya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Kristus yang kami puji dan kami muliakan, dalam kalender gerejawi hari ini kami bersukacita memperingati peristiwa Pentakosta. Kami bersyukur bahwa sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa mengikuti ibadah. Dan saat ini kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, Tuhan akan menuntun dan membimbing kami untuk membaca firman Tuhan dengan baik. Dan setelah itu kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian dengan tuntunan Roh Kudus-Mu pula, kami akan menjadi pelaku firman. Untuk itu mohon Tuhan menyertai kami, baik pemberita firman yang hari Minggu ini akan menyampaikan firman Tuhan, maupun kepada seluruh keluarga yang bersedia dengan kerendahan hati, membuka hati dan pikirannya untuk diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Maka sekarang ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada perayaan gerejawi Pentakosta hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan ayat 29. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Demikian bunyi sabda Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan kemudian merenungkan firman Tuhan, selanjutnya juga melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang berbahagia, pada hari Minggu ini dalam kalender gerejawi kita merayakan peristiwa Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang nubuatan Nabi Yoel. Sebelum sampai kepada pembacaan kita perlu kembali mengingat bahwa tidak ada hasil yang sia-sia ketika seseorang melakukan tugasnya dengan maksimal. Seseorang yang sudah berusaha keras berjuang, apalagi dalam sisi spiritualitasnya, mendekatkan diri terus kepada Sang Ilahi, beribadah setiap hari sekalipun itu dilakukan di rumah, tentu semuanya ini akan berdampak dalam kehidupan, khususnya bagi orang percaya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dampak itu ketika nubuatan Yoel di pasal 1 menyampaikan kepada pembaca akan ada penghukuman yang terjadi dalam kehidupan orang Yehuda, yang notabene adalah orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah, yang saat itu dalam nubuatan kitab Yoel disampaikan tentang wabah belalang yang akan menghancurkan secara total kehidupan bangsa Yehuda. Kemudian nubuatan kitab Yoel itu berlanjut kepada mereka diajari bagaimana caranya hidup menyesal di hadapan Allah. Dan itu dimulai dengan bahwa mereka harus menangis, meratap, dan juga berkabung. Baru kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dinubuatkan pula oleh kitab Yoel bahwa akan terjadi restorasi total atau pemulihan total. Setelah semuanya disampaikan, pada saat ini kita akan melihat bahwa bacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini merupakan cerita besar yang lain yang disampaikan dalam nubuatan Yoel. Bahwa yang pertama memang Yoel itu menyampaikan tentang penghukuman, baru yang kedua berita besar yang dibawa dalam kitab Yoel itu adalah mengenai hari Tuhan. Dan itulah yang menjadi pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini dalam perayaan gerejawi, yaitu Pentakosta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep hari Tuhan yang disampaikan melalui kitab Yoel, ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi setiap bangsa, dalam hal ini bangsa Yehuda. Dan khususnya kita yang hari ini memperingati peristiwa Pentakosta. Karena hari Tuhan menurut apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel adalah terkait bahwa saat itu, saat di mana Allah akan memulihkan keadaan Yehuda, disitulah Allah mencurahkan rohku dalam bacaan kita, mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi ada pencurahan roh yang kemudian bagian ini juga yang dikutip oleh Petrus dan digenapi kemudian dalam perjanjian baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan melihat fokus bahwa dalam pencurahan roh yang dikatakan melalui kitab Nabi Yoel ini ada target. Ada target di mana ada kategori
yang disebut seluruh manusia, semua manusia akan mendapatkan pencurahan Rohku. Nah, di sini kita akan melihat dalam bacaan kita siapa target atau orang-orang yang akan mengalami pemulihan secara sempurna itu. Dikatakan dalam bacaan kita, target pertama yang disampaikan adalah bahwa orang-orang yang akan dicurahkan roh oleh Allah adalah anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kategori yang pertama ini yang ingin memperlihatkan kepada pembaca sekalian, Bapak, Ibu, dan saya, bahwa ada kategori gender. Pemulihan yang dilakukan Allah kepada bangsa Yehuda itu tidak hanya berlaku pada satu gender tertentu, laki-laki atau perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan seluruhnya akan mendapatkan pencurahan roh, dan itu bagian dari pemulihan yang akan dikerjakan oleh Allah melalui nubuatan Yoel. Kemudian tidak hanya berlanjut kepada gender laki-laki dan perempuan. Apa yang akan bisa mereka kerjakan ketika pemulihan total itu terjadi bagi bangsa Yehuda? Ternyata para laki-laki dan perempuan, mereka semua akan bisa melakukan nubuat sebagai bentuk tanda di sana ada Rohku tercurah yang difungsikan untuk bernubuat. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kategori selanjutnya muncul dalam proses pemulihan yang menjadi target pekerjaan Allah bagi bangsa Yehuda. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Di sini kita akan melihat bahwa kategori usia, dari usia teruna sampai dengan orang-orangmu yang tua. Tidak ada batasan usia, berarti bahwa semua menjadi target dari pemulihan yang Allah kerjakan. Para tua-tua itu akan membuat tanda melalui mimpi-mimpi mereka, dan juga teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan sebagai tanda bahwa roh Allah bekerja dalam kehidupan, dalam proses pemulihan yang akan berlangsung. Dan yang terakhir, siapakah target dari proyek pemulihan yang Allah kerjakan bagi Yehuda? Dalam bacaan kita dikatakan di ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Kategori hamba. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kategori hamba laki-laki dan perempuan. Mereka yang mungkin tidak diperhitungkan menjadi target pemulihan total yang akan dilakukan Allah melalui nubuatan Yoel, dan terkhusus pada saat itu dicurahkanlah roh Allah kepada mereka. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi semua kategori, baik itu gender, baik itu usia, bahkan juga status sosial, semua menjadi target pemulihan dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini gereja Tuhan sangat bersyukur sekalipun kita masih dalam kondisi prihatin bahwa kita tidak bisa bersekutu dalam persekutuan berjemaat di gereja kita masing-masing, tetapi firman Tuhan hari ini yang dijabarkan dalam rumah tangga orang percaya mengingatkan kita tentang betapa hari Pentakosta memiliki arti yang sangat luar biasa, dan itu sudah diungkapkan melalui
pemberitaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama dikenal sebagai hari raya 7 minggu, 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan. Dan Pentakosta dalam Perjanjian Lama merupakan salah satu hari yang penting di antara 3 hari penting yang lain, 2 hari penting yang lain, yaitu Paskah dan juga Hari Raya Pondok Daun. Pentakosta adalah hari di mana umat Tuhan memperingati roh yang dicurahkan kepada setiap orang adalah roh yang akan melakukan pemulihan total bagi orang Yehuda. Makna roh yang tersampaikan melalui nubuatan dari firman Tuhan yang terbaca minggu ini bisa kita maknai sebagai sesuatu yang sangat kita butuhkan memang saat ini untuk kembali mengingatkan orang percaya. Roh yang dimaksud adalah roh yang akan membaharui pemikiran kita, memperbaharui pengharapan kita. Roh yang saat ini sebetulnya harus didengar secara baik oleh setiap orang percaya, bahwa ada sesuatu yang terus disampaikan oleh Allah melalui Roh-Nya yang kudus untuk kita dengar secara teliti. Dan makna roh dalam konteks hari ini melalui perayaan Pentakosta, bahkan juga melalui pewartaan nubuatan Yoel adalah merupakan roh yang akan membuat setiap orang percaya kembali memperoleh kekuatan dan bisa bertahan dalam setiap kondisi apapun yang boleh kita jalani seperti saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya sempurna nubuatan kitab Yoel bagi pembaca, termasuk saudara dan saya hari ini. Semua telah dijabarkan, termasuk juga berita sukacita atau berita yang menggembirakan. Klimaksnya bahwa orang Yehuda atau umat pilihan Allah tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Sekalipun ada penghukuman, Allah juga yang berinisiatif sangat positif untuk memberikan pembaharuan yang sempurna juga melalui pencurahan Roh-Nya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita orang yang terus berjuang, percaya kepada kuasa Roh itu yang bekerja dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan jemaat Tuhan hari ini. Mari nikmati pekerjaan Roh Tuhan itu. Sekalipun Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan kita, janjinya telah digenapi, hari ini kita diingatkan kembali ada Roh Allah yang bekerja. Dan ini merupakan sumber berkat yang kita terima dari Tuhan. Berkat utama dalam hidup manusia ketika kita semua menyadari bahwa kita terkuasai hidupnya oleh Roh yang menuntun kita untuk membuat keputusan-keputusan yang benar, untuk membuat segala sesuatu dinikmati, namun dalam kacamata Allah, bukan dalam kacamata duniawi. Artinya semua yang kita alami hari ini ternikmati secara positif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
dengan perayaan Pentakosta hari ini, buatlah pengharapan baru bahwa kita semua percaya pembaharuan yang total dan sempurna saat ini sedang terus dilakukan. Dan kita yakin serta percaya juga bahwa segala sesuatu akan kembali membahagiakan hidup orang-orang yang terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang biasa kita sebut sebagai rohnya yang kudus, sebagai sebuah sesi baru pekerjaan Allah di muka bumi ini, sekalipun dia tidak terlihat, seharusnya menguasai kehidupan orang percaya, menjangkau kita untuk kembali melihat. Tidak ada yang tidak dilawat, diperhatikan, diberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Mari nikmati pekerjaan Roh Kudus itu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, Tuhan memberkati gereja Tuhan, Tuhan memberkati alam semesta yang merasai kasih Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Saat ini mari merespon dengan memuji Tuhan kembali dari Gita Bakti 194, Kurasakan nyala api dalam hatiku. Kurasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku. Kurasakan api Roh di hatiku. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita bersatu hati, bersyukur kepada Tuhan dalam peristiwa gerejawi Hari Raya Pentakosta. Kita berdoa bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat Roh Kudus-Mu yang saat ini terus bekerja, sekalipun kami tidak bisa menjangkaunya dengan nalar kami, tetapi biarlah kami terus merasakan betul bahwa kami bisa berbicara baik, bisa berpikir dan bertindak baik itu karena tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami. Tidak hanya sampai hari ini tentu saja, tetapi dalam sejarah gereja di masa depan juga Roh Kudus-Mu tetap hadir. Bahkan dalam perjalanan setiap anak-anak Tuhan, Roh Kudus-Mu juga tetap hadir menyertai. Terima kasih Bapa dalam surga, pada perayaan Pentakosta hari ini kami boleh memaknai berkat Tuhan yang utama, yaitu ketika kami hari ini boleh mengingat kembali ada kuasa yang hadir dalam kehidupan orang percaya, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dan itu menjadi satu hal yang menggembirakan bagi kami jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami lebih bersemangat untuk berjuang
berharap segala sesuatu, membuat pengharapan-pengharapan baru, karena kami yakin bahwa semua kami akan dipulihkan oleh Tuhan dari keadaan-keadaan yang sampai dengan hari ini cukup memprihatinkan dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih untuk pembekalan firman Tuhan. Dan saat ini, ya Bapa, kami dengan kerendahan hati juga mau mohon pengampunan dosa sebelum kami menaikkan beberapa syafaat kami kepada Tuhan. Ada banyak salah kami ya Tuhan. Ketika kami berpikir, bertindak, bahkan berbicara yang tidak baik, seringkali itulah bagian dari penolakan kami terhadap kuasa Roh Kudus yang selalu hadir dalam diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan dari pengampunan itulah saat ini seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, kami akan menaikkan beberapa permohonan kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan boleh hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Roh-Mu turun juga mendiami para pemimpin bangsa Indonesia ini. Dari tingkat pusat sampai yang ada di sekitar kami, mereka merasai betul pekerjaan Roh Tuhan dan mereka juga tetap ada untuk mengekspresikan segala hal yang baik dalam kepemimpinan mereka. Hari ini kami mohon juga untuk setiap gereja-gereja yang terus memberitakan firman Tuhan, menyadari bahwa Roh Kudus-Mu juga hadir dalam setiap gereja Tuhan, kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para pemimpin gereja Tuhan, bahkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir dan memberikan selalu kekuatan-kekuatan yang baru, untuk terus gereja-Mu bisa melakukan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sekalipun dalam wujud dan bentuk yang berbeda saat ini. Kami hari ini juga ingin menyampaikan dalam doa kami untuk setiap penderitaan umat manusia. Biarlah dalam bentuk penderitaan apapun juga, setiap manusia menyadari Roh Kudus bekerja. Kepada mereka yang sakit untuk mendapatkan penguatan pemulihan. Untuk mereka yang saat ini bergumul dengan kehidupan keluarga mereka. Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu, Engkau hadir bagi setiap keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan. Baik itu pergumulan kehidupan ekonomi, pergumulan relasi antar keluarga, bahkan pergumulan-pergumulan kehidupan akan masa mendatang. Biarlah setiap keluarga mempercayai berkat Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun setiap keluarga-keluarga menghadapi pergumulan apapun bentuknya. Bapa dalam surga, kami juga hari ini mau menyerahkan beberapa peristiwa penting yang boleh kami peringati pada minggu hari ini. Kami mau berdoa khusus untuk para lansia. Secara khusus tanggal 29 Mei kemarin, Lansia Nasional, seluruh lansia memperingati hari ulang tahunnya. Biarlah kami mendapatkan inspirasi dari para orang tua ini. Mereka yang lanjut usia, yang tetap menikmati kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Dan itu semua akan berdampak positif dalam kehidupan generasi mendatang. Bapa dalam surga, hari ini kami juga mau
menyampaikan kepada Tuhan secara khusus untuk apa yang dialami oleh umat manusia dengan wabah penyakit yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Yakinkan seluruh umat Tuhan, termasuk pembaca firman Tuhan hari ini, pengharapan kami tidak boleh berkurang sedikit pun, karena kami sudah kembali dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami boleh menikmati dan memaknai peristiwa Pentakosta pada hari Minggu ini tanggal 31 Mei 2020. Biarlah semua hal yang kami nikmati hari ini dalam ibadah boleh menjadi bagian yang akan membawa kami terus bersukacita menghadapi seluruh pergumulan hidup kami di hari-hari mendatang. Dan pada akhirnya, ungkapan syukur kami itu juga akan kami wujudkan melalui persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, untuk setiap persembahan dengan nominal berapapun yang diberikan oleh setiap jemaat Tuhan untuk bersyukur atas peristiwa gerejawi, yaitu Hari Raya Pentakosta. Biarlah itu menjadi persembahan kepada Tuhan dari setiap orang percaya. Terima kasih Bapa. Inilah rangkaian doa-doa kami kepada Tuhan pada hari ini. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami di bulan yang baru, bulan Juni. Tuhan terus akan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Doa kami seluruhnya kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami dengan sabar akan terus menunggu jawaban-jawaban Tuhan dalam kehidupan kami. Dan doa kami hari ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembali mengajak jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh, baitnya yang pertama. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita sudah ada di penghujung bulan Mei dan kita akan menjalani hari-hari di bulan yang baru dengan meyakini bahwa Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiran saudara hari ini kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.